welcome to my channel. Semoga sehat-sehat selalu ya. Kali ini aku mau berbagi cara modifikasi rok panjang denim atau jeans yang polos menjadi sesuatu yang unik, bahkan limited edition. Ikutin terus videonya ya supaya kalian tahu cara-caranya. Nah, langkah pertama, ini roknya panjang ya, sekitar 90 cm. Sampai kalau aku yang pakai sampai ke mata kaki. Jadi aku mau pakai kainnya ini hanya sampai 70 cm. Jadi yang 20 cm lagi aku tidak gunakan. Nah, yang 70 cm aku mau bagi 3. Jadi 3 bagian roknya ini itu 20 cm, 25 cm, 25. Jadi 20, 25, 25. Nah, ini akan kita gunting menjadi 3 bagian dan akan kita tempel modifikasi dari kain perca. Selanjutnya, setelah kita garis tadi, sekarang kita hubungkan garis-garisnya menggunakan penggaris supaya dia rapi. Nah, di sini karena roknya memang lebar ya, jadi nggak masalah, nggak kita lepaskan dulu pinggangnya baru kita gunting. Nanti pada saat kita menjahit bisa kita rapikan. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe dulu ya, like dan komen juga. Nah, sudah kita selesai, kita gunting tahap pertama ya. Jadi yang 70 cm ini yang akan aku gunakan ya. Yang 20 cm yang kita gunting pertama tadi tidak akan kita gunakan. Nah, lakukan hal yang sama untuk 2 bagian lagi ya. Nah, ini dia 3 bagian yang kita butuhkan untuk modifikasi roknya. Nah, kita kasih tanda ya, yang mana bagian depan dan mana bagian belakang. Selanjutnya, ini bahan kain katun ya, kain perca dari sisa membuat celana santai cowok yang di sebelah ya, yang akan kita gunakan atau tempel di roknya. Nah, kalau di sini karena kainnya berupa kotak-kotak, gampang kita untuk menentukan size yang kita butuhkan dan mengguntingnya ya. Jadi aku akan pakai hanya 1 kotak aja dari kainnya. Nah, kemudian aku tempel-tempel supaya dia mencukupi untuk keliling roknya. Nah, sekarang masuk proses menjahit. Kita akan jahit bagian atau layer pertama kain perca tadi di roknya. Nah, caranya kita satukan kedua kain. Nah, bisa dilihat detail di video ya. Nah, tipsnya supaya rapi, usahakan tempel kain percanya itu mulai dari pertemuan kain atau pertemuan jahitan di roknya. Camatkan jarum pentul. Nah, di sini aku menggunakan kain percanya itu ditempel-tempel ya, atau disambung-sambung. Jadi nggak masalah. Jadi kita memanfaatkan apa yang ada aja. Dan syukurnya kain percaku ini sangat cocok dan senada dengan roknya. Jadi kalian bisa nanti di pertemuannya itu tinggal dijahit rapi. Nah, kalau kurang disambung lagi.
Nah, ini udah mulai kelihatan ya, baru setengah kita jahit. Pokoknya cakep. Nah, ini yang aku sebutin tadi ya, jadi ini kayaknya ada sisa pada saat di pertemuan itu. Jadi kita tinggal jahit tangan aja, kita satukan, kita jahit rapi. Sisa jahitannya bisa kita lipat ke dalam, baru kita jahit. Kemudian kita lanjutkan proses jahit seperti awal untuk mematikan jahitannya. Jadi cukup simpel. Nah, selanjutnya kita akan jahit atau satukan kain rok yang sudah kita gunting tadi. Bisa diikuti terus videonya ya, supaya kalian tahu cara-caranya. Di sini memang banyak tahap-tahapnya ya, tapi cukup gampang lah. Nah, di sini pada saat kita tadi tempelkan atau sematkan jarum pentul, bisa kita lihat ya sisa-sisa kain yang tidak rapi ya. Hasil kita menggunting pertama tadi bisa kita rapikan lagi sebelum kita lakukan proses menjahit. Nah, selanjutnya kita akan jahit kain perca bagian ketiga atau yang terakhir ya. Jadi bagian bis paling bawah. Nah, kalau yang di sini kain percanya itu kita lipat dua karena dia nantinya kan udah menjadi bagian terakhir dari kain. Jadi tidak perlu kita lagi jahit pinggir. Nah, jadi ini kain percanya itu lebih lebar dari kain perca pertama dan kedua ya. Nah, yang ketiga ini dia ada 2 kotak, sedangkan yang pertama dan kedua hanya 1 kotak. Nah, setelah selesai semua kain perca kita tempel, kita jahit, jadi sisa jahitannya dari dalam itu bisa kita obras atau kita lipat ke tengah baru kita jahit. Next, kita akan lanjut buat tali pinggang atau hiasan pinggangnya ya. Ikuti terus videonya. Nah, kainnya dari sisa kain perca itu juga. Nih aku ambil, nanti gunakan 1 kotak aja, tapi kita lipat 2, jahit terbalik. Setelah kita jahit terbalik, tinggal kita balikkan lagi, baru kita pasang deh di pinggang.
Nah, kita akan pasang hiasan pinggang atau beltnya ya, atau ikat pinggangnya. Nah, di sini aku ada buat dua. Ini yang agak lebar, satu kotak. Udah kita jahit. Nah, satu lagi ini yang kecil. Jadi satu kotak dilipat dua, bagi dua. Nah, nanti tergantung kita aja, selera kita seperti apa. Nah, kalau yang ini lebarnya persis sama dengan lebar pinggang roknya. Jadi letaknya itu cukup bagus dan rapi. Nah, bisa dilihat di situ ya, sama lebarnya. Nah, jadi dari belakang kita pasang pinggangnya, terus di depan kita bentuk pita. Nah, bisa dilihat hasilnya ya, keren banget ya. Nah, ini kan pitanya di tengah. Kalau kalian juga pengen buat di samping, tinggal digeser aja. Nah, di sini aku ada buat juga yang kecil, jadi tergantung selera aja. Seperti apa pengennya. Nah, kalau aku yang kecil ini hanya di satu tali pinggang itu aja aku sematkan bentuk pitanya. Tapi kalau dikelilingkan juga oke. Semoga menginspirasi ya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol loncengnya ya, supaya video terbaru dari Ida Baho Baho kalian langsung dapat notifikasinya. Terima kasih.